3, 2, 1, tutup pintunya. Oke, Ardiansah. Oke, Pak. Gimana kabarnya Ardiansah? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya? Dari tampangnya saja mungkin sudah bisa kita tahu kalau Ardiansah ini sehat ya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih, apa ya sih yang kita bikin di sini? Iya, Pak. Nah, mungkin kita perkenalkan dulu sama yang menonton nih. Di sini dari DPR akan membuat sebuah DP podcast di mana kita akan mencoba membahas isu-isu yang lagi hangat nih sekarang ini. Iya, Pak. Nah, sebelum itu kita akan mengetahui dulu nih narasumber kita. Mungkin bisa diperkenalkan dulu lah dirinya. Baik, terima kasih. Saya sendiri, nama saya Ardiansah JS ya. Dikenal mungkin dengan nama Dian. Jurusan Arsitektur 2018. Terus mungkin alhamdulillah kemarin diamanakan selaku gubernur mahasiswa, Pak. Oh, berarti sebagai gubernur nih sekarang ya. Iya. Biasa sekali nih. Nah, kalau boleh tahu asalnya dari mana nih, Dian? Oke, siap. Terima kasih, mungkin saya berasal dari Gunung Toar. Toar daerah kota sini. Mungkin bagi orang-orang yang orang kota sini mungkin tahu daerah Gunung Toar. Oke, baik, siap. Berarti orang-orang Gunung Toar ya. Iya, Pak. Nah, mungkin bisa lanjutkan di sini kita kalau boleh tahu kesibukan sekarang ini dan kegiatan yang Ardiansah lakukan ini berupa apa gitu. Oke. Mungkin kesibukan dari beberapa bulan yang lalu itu kita masih angkatan 2018 masih sibuk PKN ya. Iya. Itu alhamdulillah juga saya tergabung di gelombang 2 di PKN Desa Kota Sidoarjo. Dan alhamdulillah juga barusan minggu ini baru selesai, Pak gitu. Dan insya Allah minggu ini dan seterusnya bisa fokus di BEM gitu, Pak. Oke, siap. Oke, balik lagi ke topik lagi. Di sini Ardiansah sebagai presiden BEM ya. Gubernur mahasiswa. Waduh, astagfirullah. Iya. Maaf lupa ya. Hilaf. Gubernur mahasiswa di Fakultas Teknik. Iya, Pak. Nah, kalau boleh tahu kegiatan-kegiatan yang diadakan BEM selama pandemi ini, kalau boleh tahu itu apa saja yang sedang? Oke, terima kasih. Mungkin sedikit juga yang menjadi masalah ketika pas pandemi baru masuk itu memang dalam segi organisasi mahasiswa itu susah, Pak gitu Ya. untuk bertemu apalagi untuk offline gitu kan. Dan alhamdulillah juga setahun kita menghadapi pandemi ini kita juga udah terpupuk dengan pengalaman-pengalaman yang baru gitu. Iya. Mungkin pengalaman-pengalaman itu yang saya terapkan di BEM dan alhamdulillah juga kemarin seminggu setelah oprek itu rekan-rekan BEM langsung saya kumpulkan, langsung kita adakan upgrading gitu. Nah, upgrading itulah yang menjadi agenda pertama kita di BEM gitu kan. Terus yang kedua kemarin itu kita langsung agenda penanam pohon sama juga positive factor. Nah, jadi agenda positive factor ini kayak agenda sosial gitu, Pak. Dan kemungkinan insya Allah juga nanti malam itu kita agenda futsal gitu, Pak. Dan juga saya mengundang apabila video ini ditayangkan lebih awal, saya mengundang rekan-rekan yang menonton ini untuk datang futsal di Andes Futsal. Siap. Ini jika kita lihat nih dari agenda-agenda BEM yang dilaksanakan ini cukup luar biasa ya. Berarti yang saya tangkap nih pandemi ini bukan menjadi halangan tapi menjadi tantangan bagi kita ya. Itu, Pak. Oke, siap. Nah, di sini di awal-awal ini kita melihat sebuah isu yang hangat sekali yang kita hadapi nih. Iya, Pak. Salah satunya itu tentang percepatan UKT yang dilancarkan oleh pihak rektorat. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah itu wajar gitu? Iya. Percepatan UKT yang dilakukan oleh dari pihak rektorat sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum isu-isu ini benar-benar panas, Pak, itu kami setelah mengkaji ini setelah kalender akademik keluar ya. Iya. Itu diposting di BEM tanggal 29 Juni kalau nggak salah kan. Dan semenjak diposting itu di sini ada kejanggalan seperti itu. Yang mana pada tahun 2020 itu kalender akademik itu yang pembayaran UKT-nya dari 1 Juli hingga 30 Agustus. Dan yang sekarang itu cuma sampai 30 Juli gitu, Pak. Iya. Alasan dari rektorat ini karena kita pada tanggal 1 Agustus itu kita udah mulai ngisi KRS kan. Sedangkan dari yang lalu pengisian KRS sama pembayaran UKT ini sejalan gitu, Pak, di bulan Agustus itu bisa gitu kan. Dan kita tidak tahu juga nih di mana kenanya gitu kan. Dan alhamdulillah juga 2 hari yang lalu itu kita dari BEM atau BEM itu mengumpulkan advokasi SIMA, Pak. Itu nama programnya catatan FT yang saat ini pertama cari tahu tentang permasalahan FT yang pertama gitu, Pak. Dan kita juga mengangkat isu tentang UKT ini, dan itu kemarin datang sekitaran 4 himpunan di forum advokasi itu gitu kan. Dan juga memang ya sama senada dengan BEM gitu, yang dimana orang itu juga memberatkan gitu istilahnya kebijakan-kebijakan seperti ini gitu kan. Nah, mungkin juga tambahan
ada kemarin yang membahas tentang refund UKT gitu Pak di forum advokasi itu, yang mana juga belum cair ya Pak, dan alhamdulillah kemarin baru cair yang beberapa dari BTN-nya. Nah terus juga tentang jadwal wisuda gitu, ini belum ada juga kejelasan. Ada juga tentang kejelasan jasa gitu Pak, yang mana kita bulan Juli ya Pak akan hot dengan CPNS 2021 gitu. Ya. Nah sayangnya ijazah dari senior kita tuh ada beberapa yang belum keluar gitu Pak. Nah itu sangat disayangkan juga, karena hal itu bisa mencegah atau menutup pintu rezeki orang lain lah gitu Pak. Nah itu kurang lebih Pak. Ya karena jika kita tinjau lebih dalam, nah karena mahasiswa ini kan apalagi orang tuanya terdampak gitu kan, masalah uang lah gitu. Dan kita lihat peluncuran dari UKT itu sangat cepat sekali. Karena ini menjadi sebuah kendala juga bagi kita ya. Berarti BEM sudah menggencarkan aksi-aksinya untuk membahas UKT ini lebih dalam ya Pak. Iya Pak. Ya. Berarti kalau boleh tahu gimana cara bahasanya ya, gencaran-gencaran lah yang ingin dilakukan dari pihak BEM sendiri itu apa saja kalau? Oke, ya masih mungkin terkait propaganda lah. Itulah. Terkait propaganda mungkin kita juga udah coba propaganda melalui spanduk. Baru itu saja propaganda yang sifatnya secara massal gitu kan. Nah kemungkinan di minggu depan itu kami akan usahakan jumpa dengan staf direktorat tentang kejelasan tentang waktu pembayaran ini. Karena dalam waktu kemarin itu yang diperhatikan cuma refund UKT gitu kan, sedangkan yang menjadi titik berat di sini ialah waktunya tadi. Yang mau kita advokasi itu ialah tentang bagaimana mahasiswa yang tidak bisa membayar di bulan Juli itu bisa membayar di bulan Agustus itu. Nah itu masih kita coba gimana ya, mungkin kerja sama BEM Undri juga gimana bagusnya, apakah itu nanti ada perpanjangan ataukah nanti ada bisa semacam surat keterlambatan yang juga pernah dipraktikkan oleh rektorat seperti itu Pak. Oke siap Pak. Berarti ini sedang digencar-gencarkan propaganda lah ya dari BEM Fakultas Teknik. Dan mungkin sebelum kita lanjutkan mungkin bisa diminum dulu lah kayaknya Pak. Bisa cicip dulu lah bentar. Ini ada sponsor ya Pak? Iya. Nah kalau ada sponsor bisa lah. Boleh cicip ya. Siap. Udah. Tahu rotinya mau dicicip. Oke baik, mungkin dari yang saya tangkap dari yang dijawab oleh Bapak Ardiansyah tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya dari pihak BEMFD sudah melakukan mengencarkan aksi propagandanya untuk supaya bisa lah UKT ini bisa diperpanjang gitu ya kira-kira Pak. Dan mungkin itu bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa terkait percepatan UKT ini Pak. Iya Pak. Mungkin untuk saat ini itu saja dulu Pak yang dapat kita bahas. Dan ini mungkin sekaligus menutup dari podcast singkat kita pada kali ini ya Pak, karena tidak ada yang dibahas lagi. Dan mungkin sedikit boleh izin menyampaikan izin Pak. Mungkin izin menyampaikan kepada mahasiswa studi fakultas teknik gitu kan, yang dalam halnya permasalahan UKT ini dalam tahap perjuangan kita, dalam tahap uji coba kita gitu kan. Jadi kami dari BEM pun tidak bisa secara sepihak untuk memperjuangkan hak-hak mahasiswa gitu kan, yang mana tentunya kita juga butuh seluruh unsur di fakultas teknik ini untuk memperjuangkan hak-hak tadi gitu kan. Nah jadi mungkin harapan saya ke depan untuk kita mahasiswa, mari sama-sama kita bergerak, sama-sama kita membahas gitu kan. Insya Allah mungkin kalau memang rezeki itu memang rezeki kita, itu tidak akan mudah ke orang lain gitu. Begitu juga tentang mengenai hal UKT ini, jika memang hal UKT itu memang rezeki kita, itu tidak akan mudah ke orang lain tentunya Pak. Baik, itu sekaligus menutup dari podcast kita pada kali ini, dan terima kasih banyak kepada Bapak Ardiansyah ya yang telah bersedia hadir untuk melaksanakan depot ini di PN Podcast. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup teknik. Hidup teknik. Viva Legislativa. Viva Legislativa.